Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shama ramadhana wa fi riwayah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih, shaimin shaimat yang kami cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa ayat ataupun hadis, kami ingin bertanya, yang namanya kemajuan itu baik atau baik, Pak? Baik. Kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan di bidang ekonomi, kemajuan di bidang kesehatan dan seterusnya, baik. Tapi ada yang kurang baik, kemajuan sholat. Saya yakin di Ramadan pertama barangkali sampai halaman atau sampai jalan, betul Pak? Ya. Iya, bukan hanya di sini Pak, di mana-mana. Ya, kami di silaturahim itu masjidnya sudah gede, 3 tingkat. Ya, lapangannya juga luas. Itu nggak penuh, Bapak Guru, mohon maaf, nggak muat. Ya. Di awal-awal Ramadan, tapi memang sudah menjadi budaya orang Indonesia. Ya, ini kalau bahasa Sumateranya agak sedikit pedes Pak. Pak Sulis kasih tahu, ya, anget-anget kayak ayam. Di awalnya semangatnya luar biasa, menggebu-gebu, tapi belum sampai pertengahan jalan sudah mulai. Maka dari itu, materi daripada kultum kali ini adalah tentang motivasi. Motivasi, ya, supaya kita itu mendapatkan cas, mendapatkan dorongan, mendapatkan semangat agar kita bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bukankah kita merindukan kondisi seperti ini sejak 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu? Betul kan? 2 tahun yang lalu kita seolah-olah ngemis-ngemis untuk sholat, untuk beribadah, untuk meramaikan masjid. Sekarang alhamdulillah di tahun 2022 Allah ijabah doa-doa kita selama 2 tahun lebih itu. Maka dari itu tidak ada, ya, bentuk syukur yang lebih pantas untuk kita hadirkan dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali memaksimalkan nikmat untuk berjamaah, wabil khusus qiyamu tarawih, qiyamu Ramadan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir semua ibadah, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, syarat dengan iming-iming pahala, ganjaran dan surga. Tak ada satu ibadah pun kecuali Allah memberikan iming-iming, ya, dan motivasi tadi. Supaya apa? Supaya kita semangat, karena Allah itu tahu Pak. Apalagi orang Indonesia yang sukanya makan nasi,
Nasi itu kalau sedikit dipelesetin dari kata nasiya yansa, fahuwa nasin, nasi, lupa, lalai, ya, sering alfa, sering absen. Tapi alfa dan absennya itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Tapi biasanya kalau yang lain rajin, Pak. Olahraga biasanya rajin, ya. Kumpul-kumpul rajin, apalagi arisan tuh, Pak. Ya, tapi insya Allah nggak ada di sini, Pak, di luar sana. Kalau di sini insya Allah rajinnya itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ibadah pun kecuali Allah memberikan motivasi, dorongan berupa iming-iming pahala. Ya, kita lihat hukum Islam yang semuanya. Ya, bahwasanya syahadat itu pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Alhamdulillah, hanya sekedar mengucapkan syahadat, ya kita sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang muslim. Yang kita semuanya tahu akan kebaikan daripada mukmin dan muslim tersebut. Iman dan Islam tersebut adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian kita sholat, ya, ada saja sholat yang kita lakukan berjamaah itu dilipat gandakan sampai 27 derajat, dan itu kita lakukan 5 waktu dalam sehari. Belum lagi sholat-sholat yang lainnya, belum lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Terus kemudian kita zakat. Setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, sampai tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha kaya. Jadi seberapapun yang Allah akan lipat gandakan, sama sekali tidak membuat Allah itu kurang ataupun miskin. Ya, bahkan hanya seperti jarum yang dicelupkan di lautan, itulah ibarat semua nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya, kepada hamba yang gak berkurang sedikit pun. Bayangin Bapak Ibu, jarum yang kecil, yang kalau kita hilang susah mencarinya, yang kalau kita ingin menjahit untuk memasukkan benang saja susah. Itu kalau dicelupkan di lautan, kemudian air yang menempel di jarum tersebut, itulah sebagai ilustrasi dan gambaran nikmat yang Allah sebarluaskan ke semua makhluk, baik itu makhluk gaib ataupun makhluk yang nyata, baik itu makhluk halus ataupun makhluk kasar. Kita makhluk halus atau makhluk kasar, Pak? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk puasa yang saat ini sedang kita jalani. Saya yakin setiap malam Ustaz yang memberikan tuntun membaca sebuah hadis, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang puasa Ramadannya itu karena lillahi ta'ala, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, serta berharap akan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosanya akan dihapus. Bayangkan, Pak, kita setiap hari berdosa. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa, mulut kita berdosa, tangan kita berdosa, semuanya berdosa. Ternyata itu semuanya selesai dengan puasa 1 hari, asalkan puasanya benar. Ditambah lagi iming-iming, ya. Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah. Orang yang puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, yang penting dengan syarat tadi puasanya benar, ya, Allah akan menjauhkan darinya, Allah akan menjauhkan neraka darinya sejauh 70 tahun. Apa maksud Allah akan menjauhkan neraka yang sejauh jarak 70 tahun? Artinya itu sebuah mustahilan orang yang puasanya benar itu masuk neraka. Mustahil. Alias apa? Kita selamat dari neraka dan masuk surga. Dan masih banyak lagi supaya orang itu memaksimalkan ibadah Ramadan, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, semuanya syarat dengan pahala, semuanya syarat dengan ganjaran-ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang menarik dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita bahas.
bahwasanya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa agar menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan ya akan masuk surga Firdaus yang paling tinggi? Kan selesai. Kenapa harus takwa? Ternyata Allah ingin proses Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hanya sekedar langsung saja begitu dalam kehidupan dunia ini, ya nggak ada artinya kita hidup. Karena kita hidup itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjalani sebuah ujian-ujian. Dan dari ujian-ujian tersebut, siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa puasa yang diwajibkan dari mulai Nabi Adam katakanlah seperti itu, ya sampai saat ini bukan langsung untuk masuk surga, tapi untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Di situ Allah menginginkan proses, alias ikhtiar, alias usaha. Harus ada ikhtiar, ada usaha Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, karena dengan ikhtiar takwa tadi, barangkali nanti kalau ada kesempatan dibaca-baca lebih mendalam lagi apa itu definisi takwa. Khatib-khatib Jumat itu sering mendefinisikan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Tapi di sana banyak definisi-definisi takwa yang lainnya. Ternyata takwa ini dijelaskan di ayat-ayat ataupun di surat-surat yang lain. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Karena dengan takwa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah akan mengajarkan segala sesuatu yang kita tidak tahu. Allah akan memberikan solusi daripada segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kebuntuan-kebuntuan yang sedang mendera kita. Wattaqullah, ya. Harus dijalani proses takwa itu. Wa yu'allimukumullah. Disitulah Allah akan mengajari. Allah akan mengajari. Apalagi diperjelas lagi di surah Al-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sampai ayat yang berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan seterusnya daripada ya fadilah dan kemuliaan daripada takwa yang saat ini kita sedang proses, yang saat ini kita sedang progres, yang saat ini kita sedang ditempa dengan masalah ketakwaan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada kultum, karena kami di awal tadi mengutip masalah motivasi. Mengapa manusia itu harus dimotivasi? Selain memang tabiat manusia itu sering absen, sering lupa, sering alfa dan seterusnya, ya, manusia itu memiliki karakter ghaflah, lalai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 1, ayat 2, ayat 3, di situ Allah mengingatkan kita, di situ Allah menyindir kita betapa ghaflah dan lalainya yang namanya manusia tadi. 1000 motivasi, bukan lagi motivator top, ya, bukan lagi motivator yang keren, tapi langsung Allah yang berikan motivasi dan Rasulnya. Tapi tetap saja yang namanya tabiat manusia itu adalah sering alfa, sering lalai, ya, sering ghaflah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Padahal hari pembalasan, hari hisab itu sudah dekat. Ini 15 abad yang lalu Pak diturunkan. Karena baginda Rasulullah SAW menegaskan, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Sejak aku diutus menjadi nabi dan rasul, antara aku dengan kiamat itu seperti ini. Bukan victory Pak ya, maksudnya seperti jari telunjuk dan jari tengah yang mengisyaratkan betapa dekatnya yang namanya kiamat itu, betapa dekatnya yang namanya ajal, betapa dekatnya yang namanya hari pembalasan ataupun yaumul hisab. Namun apa yang terjadi terhadap manusia? Wa hum fi ghaflah. Lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedang lalai. Mu'ridun, bahkan ada yang tidak percaya terhadap adanya kiamat. Nggak ada
Ya, bukan hanya sekedar lalai, nggak percaya dengan adanya kiamat. Ma ya'tihi min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ketika datang lagi motivasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat, berupa firman-firman yang baru, mereka dengar Pak. Ya, nyimak, bahkan juga membaca, bahkan juga ngerti. Tapi lagi-lagi itu menjadi bahan permainan, menjadi bahan ejekan, menjadi bahan permainan. Sampai-sampai kami pernah menjumpai seseorang, dia membaca Al-Quran, tapi sekaligus merendahkan Al-Quran. Apa ini maksud daripada Allah? Masa bersumpah hanya dengan Quran dia didobah? Ya, demi kuda-kuda perang, demi kuda-kuda yang berlari kencang. Ini apa artinya? Jadi sedikit merendahkan sumpah Allah dengan kuda-kuda yang berlari kencang, dengan kuda-kuda perang dan seterusnya. Yaitulah kalau kita ya tidak dikasih ilham ataupun tidak dikasih nur ataupun cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang firman yang begitu luar biasa besarnya, agungnya, yang itu menjadi way of life, pedoman hidup bagi manusia, tapi memandang dengan pandangan yang picik, dengan pandangan yang rendah. Karena apa? Karena tidak mau mengaji, karena tidak mau berguru, karena merasa sudah cukup, merasa sudah pintar dan seterusnya. Padahal dalam sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama, awalul ilmi, ya, orang pertama kali belajar ilmu itu akan merasa sok. Berarti orang yang sok pintar, yang sok ngerti, yang sok ya tahu segalanya, itu baru belajar ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun ternyata setelah dia mendalami, ya, dia akan merasa nggak tahu apa-apa. Ini yang berkata seperti ini guru kami yang gelarnya sudah profesor. Kami terus terang waktu itu sempat bertanya, wahai Pak Prof, gitu, kenapa Anda begitu tawadhu, kenapa Anda begitu begini dan seterusnya, sampai-sampai memberikan penilaian kepada kami yang katakanlah ujiannya salah-salah itu masih dikasih nilai A. Beliau menjawab seperti itu. Pada dasarnya semua orang itu pintar. Pada dasarnya semua orang itu juga tidak ngerti. Dan manusia itu akan semakin belajar, akan semakin merasa tidak tahu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.